Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan merenungi dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sudah datangan malaikat Gabriel. Bergegaslah Maria ke pegunungan menuju ke sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya. Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Teman-teman, hari ini saya akan coba untuk membagikan dalam dua refleksi. Silakan untuk memilih mana yang menjadi kebutuhan dan juga sedang dekat dengan pemerenungan Anda dalam masa-masa ini. Yang pertama, ada 3 sikap yang bisa kita pelajari dalam refleksi ketika Bunda Maria mengunjungi rumah Zakaria dan juga Elizabeth. Bahwa Maria dalam seluruh proses kehidupannya itu tetap datang untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan Sang Raja Damai. Nah, maka ada 3 sikap juga yang bisa kita petik dari pengalaman Bunda Maria, Bunda kita, untuk mempersiapkan kedatangan Sang Raja Damai ini. Yang pertama 3 sikapnya adalah kegembiraan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria dari Nazaret ke pegunungan di sebuah kota Yehuda. Untuk apa? Untuk berbagi kegembiraan. Visitasi atau kunjungan Maria itu membuat Elizabeth bersukaria dan penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dikatakan dalam Injil yang baru saja kita dengar, anak yang dalam rahimnya itu melonjak kegirangan. Artinya Maria juga turut bergembira. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jelas bahwa mereka membawa sukacita hidupnya kepada Tuhan dan bersama Tuhan. Sikap yang pertama dalam menyiapkan kedatangan Sang Raja Damai. Sikap yang kedua adalah pujian, kegembiraan. Yang kedua pujian. Elizabeth yang jauh lebih tua tak sungkan memuji dan berbagi berkatnya kepada Maria. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Teman-teman, indahnya Maria juga tak sombong dan lupa diri. Ia tetap rendah hati dan tidak penuh intrik, yang tulus dan tidak penuh akal bulus, yang biasa memuji dan tidak mencaci, yang saling menguatkan dan tidak saling mempergunjingkan. Itu penting. Sikap yang kedua, pujian. Sikap yang ketiga adalah kedamaian. Ketika sampai ke rumah Zakaria, Maria pertama-tama memberi salam. Shalom, damai. Maria menjadi Regina Pacis, Ratu Damai. Karena kehadirannya selalu membawa kedamaian yang sangat-sangat sederhana. Nah, jelasnya kalau ada orang meninggal, kita biasa mengatakan rest in peace, RIP. Maka hari ini Maria dan Elizabeth mengajak kita untuk juga RIP, bukan rest in peace tapi rise in peace. Bukan melulu beristirahat, tapi mari terus berpacu dalam damai. Berpacu selalu dalam berbagi damai. Dengan karya, dengan ucapan, dan doa kita yang sejati dan tidak basa-basi. Pacem in terris, pacem in cordis. Damai di bumi,
damai juga di hati. Itu yang pertama, ya refleksinya. 3 sikap dalam pengalaman kunjungan atau visitasi Maria, dalam mempersiapkan diri kita juga untuk menyambut Sang Raja Damai. Yang kedua, sebetulnya dalam visitasi ini kita juga melihat ada 3 daya cinta yang luar biasa yang juga diungkapkan oleh Bunda Maria kepada Zakaria dan Elizabeth, juga kepada kita. 3 sikap atau 3 daya cinta. Yang pertama adalah berdaya guna. Maria berguna untuk yang lain. Lewat Maria, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, dan lewat Maria, Yesus Sang Juru Selamat pun lahir. Ingatlah, permintaannya berguna untuk terjadinya mukjizat di Kana, kalau Anda masih ingat. Dan doanya berguna untuk banyak orang yang sedang kekurangan anggur, letih, lesu, dan berbeban berat. Itu yang pertama, daya cinta dari Bunda Maria. Yang kedua, daya cintanya adalah berdaya makna. Seperti kehadiran Maria yang bermakna bagi peneguhan iman Elizabeth dan Zakaria, bukankah Maria juga selalu bermakna karena ia hadir untuk berbagi cahaya sejak awal mula gereja. Artinya apa, teman-teman terkasih? Ia setia ada pada saat kabar sukacita, ketika dalam kesediaannya yang bersahaja. Dengan hati tulus murni, mengizinkan Putra Allah mengambil daging dalam rahimnya yang perawan. Ia juga setia ada di bawah kaki salib, sementara putranya menebus dunia sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Di sana ia tunjuk untuk menjadi bunda mulia. Bahkan kalau kita masih ingat, pada hari raya Pentakosta, ketika misi apostolik gereja dimulai, ketika para murid kehilangan Yesus, Maria setia berbagi kehadiran dan doa bersama. Ia adalah gereja yang menakjubkan. Di tengah segala budaya patriarki, Maria menjulang dan bercahaya. Ia terus hadir tanpa banyak bicara, mengiringi perjalanan gereja dengan segala ruwet rentengnya, dengan segala dinamika yang begitu sangat-sangat crowded. Dan Maria hadir di dalamnya tanpa banyak bicara. Itu daya cinta yang kedua, adalah berdaya makna. Daya cinta yang ketiga adalah berdaya tahan. Nah, teman-teman, meski diabaikan dan tidak diperhatikan, dilupakan dan diluputkan, bahkan dianggap menyilaukan, kita tahu bahwa bulan, bintang, dan matahari tetap terus bersinar dengan sangat luar biasa. Meski kadang terluka dan kecewa, kita ingat, bukankah Bunda Maria juga terus bersinar dan tidak tertutup hanya bagi hati orang Nazaret di kampung halamannya atau hati bangsa Israel tanah airnya? Tidak. Maria terbuka hati dan tangannya bagi siapa saja. Ia pergi dari Nazaret ke Yehuda untuk meneguhkan Elizabeth yang sedang hamil di masa tuanya. Ya teman-teman, ada 2 pemerenungan yang saya mau tawarkan dalam pengalaman firman Tuhan hari ini. Yang pertama, 3 sikap kita, sikap dasar supaya kita bisa menyiapkan kedatangan Sang Raja Damai, kegembiraan, pujian, dan juga kedamaian. Dan dari Bunda Maria kita bisa belajar 3 daya cinta. Daya yang pertama adalah daya guna, yang kedua daya makna, dan ketiga adalah daya tahan. Semoga pemerenungan hari ini itu menginspirasi kita untuk selalu berjuang dan bahkan berani memohon rahmat untuk semua hal yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Maka terus-meneruslah menjadi orang baik dan mewartakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan semoga ini menjadikan kita semua terus berani berjuang dan berpasrah dalam masa persiapan kita untuk menyambut Sang Raja Damai. Kita mohon berkat dan rahmat dari Tuhan untuk semua hal yang mau kita upayakan dan perjuangkan hari ini.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mugan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rama Gandhi. Dadah.